Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Setia Pradana. Kemudian ada kedua teman saya yaitu Fadilah Hasbi dan Hifatul Haqi. Kami bertiga akan mempresentasikan tentang inverter SPWM dengan daya 1 kW. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Di slide ini ada pendahuluan, kajian teoritis, dan pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Pemanfaatan komponen elektronika daya di dalam proses konversi energi listrik telah berkembang dari tahun ke tahun. Untuk mengendalikan daya dari satu bentuk ke bentuk lain menjadi sangat penting, dan karakteristik dari peralatan-peralatan elektronika daya telah memungkinkan hal tersebut. Selain bentuknya kompleks dan relatif tidak memerlukan tempat yang luas, peralatan elektronika daya ini juga memiliki wilayah pengaturan yang begitu luas, sehingga banyak digunakan untuk memperoleh tegangan keluaran AC variabel dari sumber tegangan DC dikenal dengan sebuah inverter. Kemudian kita beralih pada inverter. Inverter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan masukan arus searah atau arus DC menjadi tegangan keluaran arus bolak-balik atau arus AC. Yang besar tegangan dan frekuensinya dapat diatur sesuai yang diinginkan. Pada aplikasi-aplikasi industri, inverter digunakan secara luas seperti pada pengaturan kecepatan motor AC, pemanasan industri, ataupun pada catu daya yang tak terputus. Peralatan-peralatan modern seperti peralatan kedokteran, peralatan pengolah data, dan peralatan telekomunikasi kebanyakan memerlukan catu daya tak terputus dengan kualitas yang baik. Kinerja inverter pun terus mengalami perbaikan untuk mendapatkan sinyal yang sangat baik. Kemudian, pengertian inverter termasuk rangkaian elektronika daya yang biasanya berfungsi untuk melakukan konversi atau mengubah tegangan DC atau arus arah menjadi tegangan AC atau arus bolak-balik. Inverter sebenarnya adalah kebalikan dari konverter atau yang lebih dikenal dengan adaptor yang memiliki fungsi mengubah tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC atau arus arah. Kemudian PWM. PWM adalah modulasi lebar pulsa, proses pensaklaran SPWM bipolar switching menggunakan dua buah sinyal, yakni sinyal segitiga dan sinyal sinus. Cara modulasinya yaitu dengan perbandingan sinyal carrier dan sinyal referensi. Prinsip bipolar switching adalah ketika amplitudo sinyal referensi lebih besar dari sinyal carrier, maka hasilnya high atau on. Kemudian ketika sinyal referensi lebih kecil dari sinyal carrier, maka hasilnya off atau low. Berikutnya ada pembahasan tentang analisa duty cycle, frekuensi switching, dan beban RLC. Yang pertama, inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari aki menjadi arus AC dengan tegangan umumnya 220 volt. Alat ini diperlukan untuk solar home system atau SHS karena menyangkut instalasi kabel yang banyak dan panjang. Dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, inverter diperlukan untuk menyediakan sumber arus AC untuk perangkat listrik seperti lampu, televisi, pompa air, dan lain sebagainya. Komponen semikonduktor daya yang digunakan berupa SCR, transistor, MOSFET, dan yang beroperasi sebagai saklar dan pengubah. Inverter dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu inverter satu fasa dan inverter tiga fasa. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Fadilah Hasbi. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Fahri. Di sini telah ditampilkan rangkaian inverter yang telah kita buat. Untuk penjelasannya bisa di slide selanjutnya. Dari rangkaian di atas, inverter di atas menggunakan sumber tegangan DC 12 volt, kemudian
menggunakan pembangkit sinyal sinusoidal dan juga pembangkit sinyal segitiga atau triangular. Kemudian keluaran dari op-amp sebagai komparator ini akan digunakan sebagai penghubung kaki gate dan kaki MOSFET. Rangkaian ini menggunakan 4 buah MOSFET. Lalu dari MOSFET akan keluar dan dihubungkan ke sebuah transformator step up dan akan tersambung kepada beban keluaran. Dari beban ini nanti akan berbentuk sinyal sinusoidal. Lanjut. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil percobaan dan hasilnya berupa berbentuk sinyal. Untuk penjelasannya bisa ke slide selanjutnya, Mas Fahri. Untuk sinyal di atas adalah Dati cycle. Terus di sini menjelaskan pengaruh perubahan Dati cycle terhadap Dati cycle pada inverter. Yang pertama, Dati cycle merupakan sebuah istilah yang tidak dapat dipisahkan dari BWM. Dati cycle adalah presentasi dari suatu periode sinyal aktif high dibanding dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif atau high dan sinyal mati atau low. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Yang tertulis D sama dengan T on per T off. Terus yang kedua, persamaan menunjukkan bahwa T on adalah lamanya waktu keluaran sinyal dalam keadaan on atau high. T off adalah lamanya waktu keluaran sinyal pada keadaan off atau low. Jumlah lamanya waktu output T on dan T off akan jadi T total atau disebut satu periode gelombang. Lanjut berikutnya. Lanjut. Untuk yang ini adalah gambar sinyal pengaruh Dati cycle. Dari rangkaian tadi, kita mendapatkan sebuah sinyal dari pengaruh Dati cycle. Untuk penjelasan sinyalnya bisa ke slide selanjutnya, Mas Fahri. Oke. Pada percobaan di atas, kita dapat mengetahui jika nilai Dati cycle berubah, maka grafik akan berubah-ubah. Pada saat nilai cycle 0,1 dan 0,3, maka nilai T off lebih besar dari nilai T on. Kemudian pada Dati cycle 0,2 dan 0,5 mempunyai sinyal yang hampir sama dengan Dati cycle 0,2 dan 0,4. Lalu pada Dati cycle 0,5 dan 0,8 nilai T on lebih besar dari T off. Slide berikutnya. Oke, terima kasih Mas Hasbi untuk penjelasannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Hipato lagi. Yaitu selanjutnya pengaruh frekuensi switching terhadap output. Pada pengaruh frekuensi switching terhadap output, di mana frekuensi switching sendiri merupakan frekuensi yang digunakan pada PSWM untuk melakukan pemicuan. Untuk mengetahui pengaruh switching terhadap output, pada rangkaiannya akan diatur dengan mengubah nilai sumber tegangan sinyal, gigi gergaji, dan sumber tegangan sinyal kotak, sehingga akan mempengaruhi pulsa dari grafik sinyal pada rangkaian tersebut. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan di mana saat frekuensi 500 Hz, 750 Hz, dan 1000 Hz menunjukkan 1000 Hz gelombang yang dihasilkan rapat. Untuk frekuensi 750 sudah rapat. Bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat penambahan resistor, kemudian dilakukan pengujian untuk melihat apakah pengaruh dari gelombang yang dihasilkan.
Kemudian dapat dilihat pada gelombang yang dihasilkan dari penambahan beban resistor memiliki panjang gelombang dan tinggi yang berbeda. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan frekuensi dan tegangan pada kedua gelombang tersebut. Selanjutnya, gelombang output berbeban RL. Pada gambar di samping, terdapat penambahan resistor dan induktor. Memiliki panjang bentuk yang berbeda, mempunyai perbedaan baik tinggi dan lebar gelombang sinus. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan induktor. Selanjutnya, Fikri. Gelombang output beban C. Pada gambar di samping, terdapat rangkaian penambahan resistor dan kapasitor di edge bridge. Kemudian dilakukan pengujian untuk melihat adakah pengaruh dari gelombang yang dihasilkan. Ternyata dari rangkaian pada gambar di samping, penambahan resistor dan kapasitor menghasilkan panjang gelombang yang berbeda, serta tinggi yang dihasilkan gelombang juga berbeda. Oke. Ini adalah rangkaian 3D dari aplikasi Proteus dari rangkaian yang sudah kami rangkai. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek kali ini yaitu 1. Jenis gelombang keluaran yang diperoleh dari alat berupa pure sine wave atau sinyal sinus itu sempurna. 2. SPWM adalah teknik modulasi yang paling umum digunakan untuk mengontrol komponen saklar semikonduktor pada inverter. Yang ketiga, dari hasil desain rangkaian SPWM didapatkan 3 jenis gelombang. Yang digunakan yaitu gelombang sinusoidal, yang kedua gelombang segitiga, yang terakhir dan gelombang kotak. Pada output beban R yang dihasilkan dari penambahan beban resistor memiliki panjang gelombang dan tinggi yang berbeda. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan frekuensi dan tegangan pada kedua gelombang tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kembali ke Fakri. Oke, terima kasih Mas Hibatul Haqi untuk penjelasannya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.